Halo adik-adik, bertemu kembali ya pagi ini di Sekolah Minggu GKJ Kesmorejo. Bagaimana kabarnya? Ayo angkat tangan, gimana kabarnya? Ada yang sakit? Puji Tuhan. Kak Bekti berdoa adik-adik selalu sehat, selalu ceria. Ya, yuk kita mulai sekolah minggu hari ini ya. Sudah mandi? Ada yang belum mandi? Ayo angkat tangan yang belum mandi. Oh, sudah mandi semua, sudah wangi-wangi ya. Ya, yuk kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersukacita karena Tuhan itu mengasihi hidup kita, mengasihi Kak Bekti, mengasihi adik-adik, mengasihi semua orang. Ya, karena Tuhan Yesus itu mengasihi kita, kita harus selalu bersukacita, harus bersyukur untuk kasih-Nya Tuhan. Ya, yuk kita sama-sama bersukacita pagi ini adik-adik. Kak Bekti mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Kita mau pujikan adalah sukacita. Digerakkan tangannya, digerakkan kakinya ya adik-adik. Sama-sama kita bersukacita karena kasih Tuhan itu tidak terbatas atas hidup kita. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan adalah sukacita. Adik-adik, hatinya Kak Bekti, hatinya Mama Papa, hatinya kakak kita, adik kita, hati semua orang. Ya, karena kasih Yesus itu ada di hati kita, membuat kita itu bisa sabar ya adik-adik, membuat kita itu tidak lekas marah. Ayo, ada yang sampai saat ini cepat sekali marah? Ayo, siapa yang mudah marah? Angkat tangannya. Oh, enggak ada ya. Karena kasih Yesus ada dalam hidup kita, kita tidak mudah lekas marah. Karena Tuhan Yesus itu sudah mengajari kita untuk mengasihi. Betul adik-adik? Betul ya? Ya, yuk kita sama-sama pujikan lagi. K-A-S-I-H. Ya, digerakkan tangan sama kakinya ya adik-adik. Yuk, Kak Bekti lihat loh. Ya, yuk kita pujikan. K-A-S-I-H.
Kasih Yesus yang membuat kita tidak mudah marah-marah ya adik-adik. Kasih Kristus itu yang terus memampukan kita untuk mengasihi siapapun. Kasih Yesus tidak akan pernah beranjak atas hidup kita ya adik-adik. Ya, kita muji Tuhan lagi ya. Masih semangat ya adik-adik? Yuk, kita sama-sama pujikan. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Silakan duduk adik-adik. Sudah capek? Sudah keluar keringatnya belum? Coba dipegang dahinya. Ada keringat enggak? Ya. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau melihat Tuhan itu berbicara atas hidup kita. Kita mau menantikan Tuhan itu menyatakan isi hatinya. Adik-adik, siapkan Alkitabnya ya. Kalau belum bisa baca, nanti minta tolong mama, papa, atau kakak untuk bantu ya. Yuk, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan Yesus sayang padaku. Tuhan Yesus ya adik-adik, silakan duduk dulu. Kita minta tolong Tuhan Yesus untuk menuntun kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini, saat ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kami boleh sama-sama bersuka cita. Kami bersyukur kasih Tuhan itu tidak terbatas atas hidup kami. Kami berdoa supaya kami sebentar lagi boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada kami dan tolong kami untuk mengerti isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meminta pertolongan itu. Amin. Ya, adik-adik, ada yang tahu Daud? Ada yang masih ingat siapa Daud itu? Ayo, siapa yang masih ingat? Diangkat tangannya. Ya, Daud adalah seorang raja adik-adik. Raja Israel waktu itu ya adik-adik. Nah, adik-adik tahu kalau seorang raja itu dia tuh sibuk ataukah enggak ya adik-adik? Kalau seorang raja pasti sibuk sekali ya adik-adik. Mengurusi banyak sekali rakyat, terus banyak sekali pekerjaan. Dari pagi sampai malam, terus kadang-kadang juga enggak sempat tidur ya adik-adik karena banyak sekali pekerjaan. Nah, tapi adik-adik tahu Daud ini. Sekalipun Daud itu seorang raja, tapi Daud itu selalu punya waktu bersekutu dengan Tuhan loh adik-adik. Daud itu tidak pernah lalai untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, Daud itu selalu menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan. Ketika Daud itu bersekutu dengan Tuhan, Daud itu selalu merenungkan hari-harinya adik-adik. Daud itu
mengingat-ingat sepanjang hari ini tadi, apa ya yang sudah aku lakukan. Nah, ketika Daud itu bersekutu dengan Tuhan, Daud itu tersadar, oh, aku tadi hari ini melakukan banyak sekali kesalahan ya. Ada orang yang aku marahi, ada orang yang aku sakiti. Dan itu membuat Daud itu jadi sedih di hadapan Tuhan. Daud itu merasa, Tuhan, hari ini itu aku sudah melakukan banyak kesalahan. Aku sudah memarahi banyak anak buahku. Daud merasa sedih, adik-adik. Dan apa yang dilakukan Daud ketika dia sedih begitu? Daud datang kepada Tuhan. Dia meminta, Tuhan, ampuni segala pelanggaranku. Ampuni kalau hari ini aku tuh sudah melakukan banyak sekali kesalahan. Dan Allah itu, Tuhan kita itu kan Tuhan yang murah hati ya adik-adik. Tuhan yang suka untuk mengampuni. Karena Tuhan itu suka mengampuni, ketika Daud itu datang kepada Tuhan minta pengampunan, yang dilakukan Tuhan apa? Iya, Tuhan mengampuni setiap dosa yang hari itu Daud lakukan. Nah, adik-adik pengen seperti Daud enggak ya? Daud itu menyadari dosanya, menyadari pelanggarannya, dan dia datang kepada Tuhan. Tuhan memberi pengampunan. Nah, kita itu punya satu juru selamat adik-adik. Tuhan Yesus itu sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya, semua pelanggaran kita itu sudah Tuhan Yesus itu ampuni. Nah, karena Tuhan Yesus itu sudah mengampuni dosa kita, berarti Tuhan itu juga ingin kita itu mengampuni kakak kita, mengampuni adik kita, juga mengampuni teman-teman kita. Apapun kesalahan mereka, Tuhan itu ingin kita itu mengampuni. Jangan disimpan di dalam hati. Oh, awas sampeyan kowe begitu. Jangan begitu ya adik-adik, Tuhan itu sedih kalau kita itu menyimpan dendam. Tuhan sudah mengampuni dosa kita, berarti kita pun harus mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita. Tuhan itu ingin melalui hidup kita, kasih Kristus itu sampai kepada banyak orang. Adik-adik mau menjadi alat kasih Tuhan di dunia ini? Ayo, siapa yang mau angkat tangannya? Ya, Tuhan ingin kita menjadi saksinya. Dengan cara sederhana adik-adik, kasihi teman-teman kita yang pernah jahil kepada kita. Kasihi mama papa yang kadang-kadang membuat kita itu jengkel ya adik-adik. Ya, yuk belajar mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus juga mengasihi hidup kita. Mengampuni siapapun yang sudah bersalah atas hidup kita. Siap melakukan? Ayo, siapa yang siap melakukan? Ya, Tuhan menyertai kita dan memampukan kita untuk mengerjakan firman Tuhan. Ya, yuk kita sama-sama berdoa, minta tolong Tuhan untuk memampukan kita belajar mengampuni ya adik-adik. Kita juga mau berdoa ya, buat bangsa kita ya adik-adik. Tuhan itu senang kalau kita itu mendoakan bangsa ini. Berdoa supaya virus corona itu cepat pergi, supaya kita bisa sekolah kembali, kita bisa jalan-jalan kembali ya. Yuk sama-sama berdoa adik-adik. Dilipat tangannya, tunduk kepala, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengasihi kami dan Engkau mengampuni segala dosa pelanggaran kami. Tuhan, ajari kami mulai hari ini untuk kami tidak menaruh dendam kepada teman-teman, tidak menaruh dendam kepada siapapun. Ajar kami untuk mengasihi siapapun yang sudah bersalah kepada kami. Tuhan, kami berdoa buat bangsa ini, kami berdoa buat Bapak Presiden, buat Bapak Ibu Menteri, Tuhan yang menolong, memberi kebijakan dalam mengambil keputusan. Juga Tuhan tolong supaya virus corona ini cepat pergi dari bangsa kami, supaya kami bisa bersekolah kembali. Tuhan, kami menantikan pertolongan Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, yuk kita bangkit berdiri ya. Kita mau sama-sama ucapkan pengakuan iman rasuli. Ya, sudah siap? Yuk sama-sama kita ucapkan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya, adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya hari ini. Kasih karunia Tuhan itu terus menyertai kita ya. Jangan lupa untuk setiap hari itu berdoa. Jangan lupa untuk membaca firman Tuhan. Ya, minta pertolongan Tuhan setiap kali kita melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.